Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai interaksi sosial. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, dan menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif serta disosiatif. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Interaksi sosial. Pengertian dan syarat interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup dengan manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat dalam interaksi sosial. Pada saat bayi, terlibat interaksi terutama dengan ibunya atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman seprofesi, dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya saja nasi yang kita makan merupakan hasil kerja keras para petani. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dan interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak sosial dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Kontak sosial dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain A. Faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. B. Faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. C. Faktor identifikasi, merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati.
4. Adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya interaksi sosial di dalam masyarakat terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi. Ada 3 jenis aturan, yaitu aturan mengenai ruang, mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Proses-proses asosiatif, yaitu proses yang terjadi apabila seorang atau sekelompok orang melakukan interaksi yang mengarah kepada kesatuan pandangan, terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 2. Proses-proses yang disosiatif, yaitu proses yang terjadi apabila seorang atau sekelompok orang melakukan interaksi yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok, terdiri dari kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. 1. Kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau sekelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Dalam pelaksanaannya, kerjasama ada 5 bentuk, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, dan joint venture. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. 2. Akomodasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh akomodasi yaitu pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya, ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid di benua Asia yang akhirnya membentuk ras baru. 4. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. 5. Kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka dan benci, namun masih disembunyikan. 6. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti
konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan atau konflik, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Tadi kalian telah belajar materi mengenai interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.